Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Izayak. Ayah, baik santri santriwati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan materi pembelajaran kita dalam bidang studi bahasa Arab ya. Mada darsunal ana? Ya, darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan untuk kali ini kita akan kembali membahas tentang pembagian dari kata kerja yang ketiga ya. Ada 3 pembagian kata kerja, yaitu fi'lul madhi, fi'lul mudhari' dan fi'lul amri ya. Fi'lul madhi kata kerja bentuk yang sudah berlalu atau yang sudah dikerjakan, fi'lul mudhari' yang sedang dikerjakan saat ini ataupun yang akan dikerjakan nanti. Kemudian yang ketiganya fi'lul amri yang artinya apa? Kata kerja yang berbentuk perintah. Oke, kita akan lanjutkan materi kita kali ini. Mohon diperhatikan dengan seksama. Insya Allah barokah untuk kita semua. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, untuk kali ini kita akan fokus membahas tentang fi'lul amri ya, bagian dari kata kerja ya, masih pembagian dari kata kerja yang ketiga, yaitu fi'lul madhi, fi'lul mudhari' dan fi'lul amri. Review kembali pertemuan kita sebelumnya yang terakhir kemarin, kita sudah mempelajari kata ganti yang ada beberapa bentuk ya, sampai kata ganti orang, kemudian kata ganti kependidikan juga, dan kata ganti akhirannya. Nah, insya Allah ini nanti akan kita temukan juga dalam bentuk contoh-contoh kalimatnya. Oke, kita akan lanjut sekarang tentang fi'lul amri. Anak-anak sekalian, dalam pembahasan kita tentang fi'lul madhi, tentang fi'lul mudhari', kita sudah tahu bahwasanya ya, ini adalah bagian kata kerja dalam bahasa Arab yang mana dalam kaedahnya kata kerja dalam bahasa Arab itu nggak sama dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia ya. Kata kerja mengalami perubahan-perubahan tergantung siapa yang mengerjakannya, atau kembali kepada domir-domir yang 14. Ya, fi'lul madhi mengalami 14 kali perubahan. Fi'lul mudhari' mengalami juga 14 kali perubahan. Nah, sekarang untuk fi'lul amri ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena dia berbentuk perintah. Fi'lul amri itu adalah kata kerja berbentuk perintah. Ya, yang mana kalau dia berbentuk perintah itu hanya ditujukan kepada kelompok domir-domir atau kata ganti orang, atau kepada orang yang masuk dalam kelompok orang kedua saja. Nah, ingat ya, pembagian ini ada kelompok orang ketiga, wahum, ya, humahunna. Kemudian kelompok orang kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kelompok orang pertama itu saya dan kita, ana dan nahnu ya. Nah, jadi kita fokuskan sekarang untuk fi'lul amri itu hanya ditujukan kepada kelompok orang kedua saja. Di sini saja ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Oke? Ya, kita tulis dulu. Oke. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Baik. Sebelum kita fokus ke sini ya, sebelum kita membahas lebih detailnya lagi tentang fi'lul amri ini, mari sejenak kita coba mentelaah tentang kaidah ilmu saraf dalam bahasa Arab ya, yang dikenal dengan waznun ya. Ada waznun. Oke, jadi ada yang namanya dalam kaidah ilmu bahasa Arab sorof, dalam pelajaran sorof ya, wazan. Wazan itu artinya timbangan ya.
waznun. Ini artinya timbangan atau pola dasar. Pola dasar dalam menentukan ataupun dalam bentuk harakat atau baris-baris untuk setiap kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, kita akan lihat wazan yang untuk sulasi mujarab atau untuk kata kerja dengan 3 huruf dasar saja, ya. Nah, dia nanti akan meningkat ke ada harfuz mazid, ya, sulasi mazid dan lain sebagainya. Kita akan lihat yang 3 huruf saja dulu. Nah, untuk wazan ataupun timbangan atau pola dasar kata kerja fi'il madhi, fi'il mudhari dengan 3 huruf ini itu ada 6. Ya, ada 6 pola dasarnya atau wazannya, yang mana huruf-hurufnya itu terdiri dari fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Jadi fa, ain dan lam. Oke. Nah, yang pertama pola ataupun wazannya ini yaitu fa'al. 5 baru 6, ini kita hafalkan. Oke. Nah, kemudian ketika kata kerjanya berbaris seperti yang keempat ini fa'ila, ini sebetulnya ada 2 ya, fa'ila, yang keempat, yang kelima juga fa'ila. Ada 2 kemungkinan dia, ya, yaitu yaf'alu atau yaf'ilu, ya. Kalau dia berbaris ainul fi'linya itu berbaris apa ini? Kasrah, baris di bawah, ya. Maka kemungkinan fi'il mudhari itu yaf'alu atau yaf'ilu. Nah, sementara ketika fi'il madinya berharokat fa'ula, ainul fi'linya itu berharokat dhamma baris depan, maka fi'il mudhari'nya berharokat ainul fi'linya juga baris depan, yaf'ulu. Nah, ini yang 6 ini menjadi patokan kita atau menjadi pedoman kita atau menjadi timbangan kita dalam menentukan baris-baris untuk fi'lul madhi dengan fi'lul mudhari'nya. Nah, ini juga menjadi patokan kita untuk membentuk fi'lul amri. Kenapa? Karena pada kaedahnya ataupun mungkin bisa kita bilang rumus, ya, rumus cantik untuk menghafalkan atau membentuk fi'lul amri ini itu berangkat dari fi'lul mudhari'nya ini. Jadi fi'lul amri untuk dhamir yang 6 untuk kelompok orang kedua ini, ya, itu dibentuk dengan merubah bentuk fi'lul mudhari' dalam setiap kosakata tersebut, dalam setiap kata kerja tersebut. Nah, tentunya berarti modal dasar kita dalam hal ini adalah kosakata. Kita mesti memiliki banyak kosakata, banyak perbendaharaan kata-kata bahasa Arab, terutama kata kerja. Karena dari situ kita akan membentuk bagaimana bunyi ataupun harokat ataupun bentuk dari fi'lul amri itu nantinya. Oke, kita akan perhatikan dan kita akan lihat contoh-contoh fi'lul amri, ya, dengan membentuknya atau dengan berdasarkan rumusannya, ya, rumusnya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu rumusnya. Apa saja yang bisa kita jadikan atau patokan atau apa namanya rumus dalam membentuk fi'lul amri ini? Karena memang makanya kita pelajari fi'lul madhi dulu, baru fi'lul mudhari', dan sekarang baru fi'lul amri, ya, karena dia berangkat dari sana. Jadi rumus dalam pembentukan fi'lul amri ini, yang pertama itu tadi kita mesti memiliki kosakata yang cukup, yang banyak dalam kata kerja, ya. Kemudian langkah-langkahnya. Nah, yang pertama ini rumus, bisa dibilang rumus, ya. Rumus pembentukan untuk fi'lul amri, ya. Yang pertama, ya, kita jadikan sukun huruf terakhir dari fi'lul mudhari'nya. Ya, kita sukunkan huruf terakhir dari sebuah kata kerja fi'lul mudhari'. Ya, kita lihat contoh untuk yang pertama fa'ala yaf'ulu. Kita ambil contoh kata kerjanya kataba. Sama, ya, fa'ala kataba. Harokatnya sama. Yaf'ulu berarti fi'lul mudhari'nya di sini ya tubu. Nah, kita lihat, ya. Langkah pertama untuk bisa kita jadikan rumusan dalam membentuk fi'lul
amri ini yaitu sukunkan huruf terakhirnya. Maka huruf terakhir dari mana? Dari kata kerja yang berbentuk fi'lul mudhari yaitu huruf ba di sini. Maka kita jadikan dia fi'lul amrinya. Pertama apa? Kita tulis dulu seperti ini. Ya. Kita sukunkan huruf terakhirnya. Nah, kita kasih warna beda lah ya. Kita sukunkan huruf terakhirnya. Ya, itu langkah pertama. Oke. Kita manfaatkan papan tulis lebar-lebarnya. Yang kedua langkahnya apa? Hilangkan. Ya, hilangkan huruf mudhara'ahnya. Ingat, kemarin sudah kita bahas ketika pembahasan tentang fi'il mudhari bahwasanya fi'il mudhari itu mesti dan pasti diawali oleh huruf-huruf mudhara'ah yang 4. Ahruful mudhara'ah. Apa saja? Ya, ta, a, na. Ada 4 ahruful mudhara'ah. Huruf ya, huruf ta, huruf alif dan huruf nun untuk nahnu. Ingat ya, mesti harus ingat. Nah, kalau nggak ingat, kembali review pada pelajaran kita sebelumnya tentang fi'il mudhari. Nah, silakan diingat kembali. Catatannya kan juga ada. Buka catatannya, cek. Nah, jadi langkah keduanya apa? Kita hilangkan ahruful mudhara'ahnya. Di sini yang tumbuh ahruful mudhara'ahnya yaitu huruf ya, kita hilangkan. Kita buang ahruful mudhara'ahnya. Oke? Nah, setelah itu langkah berikutnya apa? Setelah kita hilangkan ahruful mudhara'ah, huruf mudhara'ah pada kata kerja fi'il mudhari itu, maka langkah ketiganya yaitu ganti dengan huruf alif. Ya, yang ini kita kenal dengan hamzatul wasal. Ya, hamzatul wasal. Ya, jadi kita letakkan di depannya ini huruf alif. Ya, alifnya ingat tidak pakai hamzah ya. Namanya hamzatul wasal, jadi alifnya tidak pakai hamzah. Nah, setelah itu bagaimana? Huruf yang sukun itu tetap, huruf-huruf yang lainnya barisnya tetap. Di sini kafnya sukun, maka ini juga sukun. Ta-nya di sini baris depan, berarti di sini juga baris depan. Nah, sebagaimana tadi sudah kita bahas dalam bentuk fi'il mudhari'nya, ainul fi'linya itu berharokah dhammah. Di sini kebetulan ainul fi'linya huruf ta, maka hamzatul wasal itu kita beri harokah sama seperti ainul fi'linya, yaitu berharokah dhammah. Maka jadilah fi'lul amri dari kata kerja kataba yang tubuh itu uktub. Kataba, dia satu orang laki-laki sudah menulis, fi'lul madi. Yang tubuh, dia satu orang laki-laki sedang menulis atau akan menulis, fi'lul mudhari. Maka ketika sampai di fi'lul amrinya menjadi uktub. Artinya apa? Tulislah, catatlah, tulislah. Nah, ini ditujukan kepada domir anta di sini. Ya, fi'lul madi, fi'lul mudhari'nya ini domirnya huwa. Ketika sampai ke fi'lul amrinya, maka dia larinya ke domir anta yang pertama. Entum ya. Oke, jadi dari contoh ini bisa kita simpulkan kembali ya, bisa kita jadikan rumus yang keempat itu apa? Beri harokah alifnya itu dengan harokah yang ada pada ainul fi'linya ya. Jadi mengikuti harokah alif atau hamzatul wasalnya ini mengikuti ainul fi'linya. Ya, mengikuti ainul fi'linya ya, begitu ya. Oke. Nah,
sekarang kita lihat contoh yang kedua untuk wazan fa'ala yaf'ilu. Untuk kata kerja dengan wazan atau dengan timbangan dengan pola fa'ala yaf'ilu, kita ambil contohnya daraba yadribu. Ya, siapa yang tahu apa artinya daraba yadribu? Daraba yadribu artinya adalah memukul, ya, memukul. Oke. Maka untuk membentuk fi'il amrinya sama seperti tadi, ya. Ini kita tulis dulu. Ya, langkah pertama kita adalah kita sukunkan huruf terakhirnya. Kemudian kita hilangkan huruf mudhara'ahnya. Setelah itu kita ganti dengan huruf alif. Ya. Nah, setelah itu masalah pembarisannya, huruf keduanya di sini sukun, di sini juga sukun, ya. Ra-nya di sini berbaris di bawah, maka ini juga baris di bawah. Setelah itu alifnya. Nah, untuk yang wazan fa'ala yaf'ilu ini, ketika ainul fi'linya berbaris di bawah, berarti alifnya ataupun hamzatul wasalnya juga mengikuti berbaris di bawah dia. Oke? Oke, kita lihat contoh berikutnya untuk wazan fa'ala yaf'alu, ya, masih sama fi'il madinya semua. Ini kita ambil contoh sona'a. Ya, sona'a yasna'u. Ya, artinya membuat, ya. Ini fi'il amrinya menjadi, coba kita langsung saja, ya. Hilangkan fi'il mudhari'nya dulu atau sukunkan yang terakhirnya dulu, itu sama saja. Kita ganti dengan alif. Kok beda warnanya? Kita ganti, ya. Supaya jelas mengkotak-kotakannya ini maksudnya. Ini kasih warna-warni. Ya, sukunkan huruf terakhir, kemudian di sini shotnya sukun, kemudian nunnya berbaris di atas. Nah, ini ada pengecualian, ya. Ketika tadi ainul fi'linya berharokah dhamma, alifnya atau hamzatul wasalnya ikut dhamma. Ketika ainul fi'linya berharokah kasroh, hamzatul wasalnya atau alifnya di sini juga berharokah kasroh. Tapi ketika ainul fi'linya berharokah fathah, berbaris di atas, hamzatul wasalnya atau alifnya tidak ikutan berbaris di atas. Salah dia. Ya, nah ini ketentuannya dalam hal ini, ya. Jadi pengecualian untuk yang ainul fi'linya atau huruf kedua atau ketiga tibanya, ya. Ya, berharokah fathah itu hamzatul wasal atau huruf alif tambahan pada fi'lul amrinya dia tetap berharokah di bawah atau kasroh. Nah, jadi ada 3 berarti di sini untuk wazan kita yang nomor 1, 2, dan 3, ya. Hanya ada 2 harokah yang dipakai, yaitu harokahnya berharokah dhamma, alifnya itu hamzatul wasalnya, atau berharokah kasroh saja di bawah saja. Ya, untuk yang 2 ini tetap. Jadi kata bayaktubu uktub, daraba yadribu idrib, sona'a yasna'u isna. Entum, ya. Nah, begitu pembentukannya. Nanti silakan antum cari kata kerja yang lainnya yang semisal dengan ini dan bentuklah fi'il amrinya seperti kita membentuk seperti ini. Ya, oke? Jadi untuk yang 2 ini sama, ya. Untuk harokah pada hamzatul wasalnya sama-sama baris di bawah untuk nomor 2 dan nomor 3. Oke, kita lihat sekarang untuk dhamir apa? Untuk wazan fa'ila yaf'alu. Kita ambil contoh kata kerjanya, yaitu sami'a yasma'u. Nah, langkah-langkahnya seperti tadi bagaimana? Ya, kita langsung saja tambahkan alif. Sukun.
Ya. Nah, untuk yang ini sami'a yasma'u, ya, karena wazannya fa'ila yaf'alu, ya, sami'a yasma'u contohnya. Ini hamzatul wasalnya di sini juga berharokah di bawah. Jadi sama seperti yang di atas tadi. Ainul fi'liyah berharokah fathah, maka hamzatul wasalnya alif tambahannya berharokah tetap kasroh. Ya. Oke. Jadi ini tetap sama ya, berharokah kasroh. Oke, berikutnya faula yaf'ulu. Ya, untuk wazan yang nomor 5 ini faula yaf'ulu ini, maka kita jadikan contohnya kata kerja dengan wazan faula yaf'ulu ini. Jadi faula yaf'ulu soluha, ya. Soluha yasluhu, ya, artinya apa? Memperbaiki, ya. Soluha yasluhu, maka fi'il amrinya menjadi alif hamzatul wasal. Nah, habis nih. Ini sukurkan. Nah, untuk yang ini soluha yasluhu ini, ya, maka fi'lul amrinya dia berubah menjadi islah, lamnya menjadi harokah di atas atau fathah. Oke, jadi untuk wazan fa'ila yaf'ilu contohnya jelas ya, hasiba yahsibu. Sudah jelas ya? Nah, ini untuk fi'il amrinya seperti yang tadi juga sebetulnya. Ini ihsib jadinya. Ya, hasiba yahsibu ihsib. Oke? Nah, ini seperti ini lebih kurang, ya. Fi'lul amri untuk wazan anta, ini baru anta saja ya. Nanti kita akan lanjutkan materi kita pembahasannya untuk domir antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, sekarang kita pahami di sini, ya. Dari wazan-wazan yang enam ini, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, ini wazan timbangan untuk menentukan harokah atau baris-baris setiap kata kerja fi'il madhi, fi'il mudhari, dan di sini pembentukan fi'il amrinya untuk idrik, ya. Dari kata bayak tubuh, menulis, untuk tulislah. Daraba yadribu, memukul, idrik, pukullah. Sona yasna'u, membuat, isna, buatlah. Sami'a yasma'u, mendengar, isma, dengarkanlah. Soluha yasluhu, memperbaiki, islah, perbaikilah. Hasiba yahsibu ini mengira-ngira, menghitung mulai juga ya. Maka ihsib, ya, kira-kiralah atau hitunglah. Begitu. Oke, tentu ya. Baik, untuk sementara pada pertemuan kita kali ini saja dulu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk kita melangkah berikutnya. Jadi untuk kali ini kita baru melihat ataupun mentelaah bagaimana cara kita membentuk sebuah kata kerja fi'lul amri, ya, langkah-langkah untuk membentuk fi'lul amri yang mana pembentukannya itu kita mulai atau kita ambil dari bentuk kata kerja fi'lul mudhari'nya, yaitu dengan mensukunkan harokat untuk huruf terakhirnya, kemudian menghilangkan ahruful mudharah atau huruf mudharahnya, kemudian menggantinya dengan hamzatul wasal
Apa itu hamzatul wasal? Sudah usah jelaskan tadi belum? Nah, hamzatul wasal itu ingat nih, ya. Hamzatul wasal itu adalah huruf alif yang tidak dibaca ketika disambungkan dengan huruf sebelumnya, ya. Uktub contohnya ini satu, ya. Maka catatlah umpamanya, maka ditambahkan namanya fa, maka alifnya jadi nggak dibaca. Faktub, fadrib, fasna, fasma, faslah, fahsib. Nah, maka gitu ya. Jadi ketika ada huruf sebelumnya yang berharokah, alif ini tidak dibaca jadinya. Nah, itu namanya hamzatul wasal. Oke, baik toh? Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini saja dulu. Saya harapkan diulang-ulanglah mentelahnya kembali, ya. Ada banyak kerujukan yang bisa antum cari. Mudah-mudahan bisa difahami, ya. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi apa yang kita laksanakan ini, berkah buat antum yang belajar, berkah juga buat ustaz yang menyampaikan, dan Allah senantiasa, ya, doa kita, harapan kita benar-benar kita bermohon, semoga Allah senantiasa membukakan pintu-pintu ilmunya bagi kita, memudahkannya antum dalam mempelajari pelajaran-pelajaran kita ini, dan satu lagi, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke asrama dan kita kembali bisa belajar di kelas seperti sedia kala. Ya, itu saja mungkin pada kali ini. Syukran ala istimamikum, ya, dan ma'an najah ila liqa. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran kita berikutnya dalam bentuk apapun itu, apakah masih daring atau mungkin sudah bisa ketemu di asrama, Allah alam, ya. Dan akhir kalam nahtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.